Selamat berjumpa lagi di channel YouTube. Ini sampai saking lamanya gue lupa gue. Ini udah lengkap berapa minggu ya? Nama diskusi Balai Kanas. Ada Mas Acum di sini sebelah gue. Mas Acum Wahyu Nugroho itu dah. Gila gue ini udah berapa lama tuh? Udah ada sebulan kali gue nggak. Oh nggak syuting? Iya. Oh. Jadi. Iya. Apa ya, kalau boleh cerita, gue jadi pegawai lagi. Congrats. Kerja lagi, tapi mudah-mudahan tempat yang sekarang kantornya lebih manusiawi lah ya. Oh gitu. Bukan yang berarti kemarin-kemarin nggak manusiawi, cuma stresnya sama load kerjanya tuh gila tuh. Sesuai dengan tema-tema lagu band bapak ini, Kelas Pekerja. Tapi kan sekarang lingkungan kerja lo lebih enak, maksudnya di Bintaro ya? Di Bintaro kan lingkungannya tuh lebih ya enak lah, maksudnya jalan-jalan masih gede gitu. Bener. Traffic nggak begitu biasa. Apalagi sekarang jadi angker ya, anak kereta. Kalender Jurang Mangu. Gokil. Kantor deketan lagi entar kira. Iya, deketan Acum ya. Gitu. Jadi di episode ini gue ngundang Mas Wahyu Nugroho alias Acum untuk kita korek-korek sejarah musiknya dan juga kegiatannya dan kesibukannya hari ini. Tapi gue mau mengucapkan congratulations dulu, kita hampir bersamaan rilisnya kemarin. Oh iya. Album Dinamika dan Era Agresor. Cuma beda berapa bulan Jom ya? Ya, berapa bulan doang, lumayan. Muda motor juga, bisa ceritain dikit nggak dari ini kan rentangnya juga sama ya? Iya, rentangnya. Model buat kota. Jadi kita sebenarnya apa ya? Seangkatan lah dibilang kan. Benar. Sebenarnya diberandal sama si Bang Utama sendiri gitu. Kalau mau dirunut-runut juga itu hampir 11-12 sih kita dalam artian sama-sama frontman. Sama-sama kehilangan almarhum Ade. Iya. Betul. Gap album sama-sama per dekade. Terus sekarang sama-sama sendiri sebenarnya. Iya. Gue sendiri sebenarnya, former musician gue kan former member gue udah cabut. Jadi tinggal gue sendiri. Betul. Coba tapi kita ini deh mungkin kalau mau di yang paling baru dari Dinamika nih, album terbaru, karena gue denger ini mental habis dari yang apa namanya, gue belum dengar semua sih cuma tapi dari single-single yang udah dirilis tuh kan jauh lebih tekstural, atmosferik dan juga psychedelic kayak gitu. Itu gimana ceritanya hari itu album? Sebelum cerita tentang Dinamika sebenarnya gue sebenarnya mau cerita tentang kondisi Bang Utaman hari ini ya. Jadi udah 20 tahunan ya kita sama gitu umurnya. Jadi di umur Bang Utaman yang sekarang yang emang bukan lagi muda ya. Jadi sebenarnya udah umur personilnya juga sama umur bandnya juga udah dewasa gitu. Ada beda visi dan misi untuk kita ngeband hari ini gitu. Kalau dulu kan emang kayak ya dulu gimana ya, kayak pengen show off gitu. Nih gue part of this skena ini segala macam, terus gue bisa akhirnya bisa dianggap kesini tour segala macam bla bla bla. Maksudnya gue udah merasakan itu gitu loh. Jadi kalau kita ngelihat anak-anak sekarang yang emang lagi happening segala macam ya we done that gitu kan. Berapa dekade yang lalu. Jadi sekarang sebenarnya tujuan gue adalah bermusik itu emang buat menumpahkan emosi gue aja gitu, tanpa harus ngomongin tentang konsep tentang ini segala macam gitu-gitu. Yang penting begitu gue keluar begini pada saat jamming segala macam gitu-gitu, dan itu memang sesuatu yang emang gak gue konsepin gitu, tiba-tiba keluar gitu aja. Dan kebetulan yang keluar atmosferik atau apa segala macam gitu-gitu memang ya itulah gitu, dan itu nggak gue rancang. Dan ya itu kembali ke tujuan, kalau apakah ini nanti ada yang dengar, atau kalau dulu kan kekhawatirannya seperti itu kan. Ya kita sih bodo amat ya, yang penting ya gue udah keluar, besok gue mau ngeluarin beda lagi ya terserah gue. Jadi kayak gitu sebenarnya. Jadi kurang lebih nantinya pun setelah Dinamika, kalau gue mau keluarin album lagi juga nggak mau yang ribet mikirin ini itu ya, pokoknya keluarnya ini gitu. Kayak gitu sih. Ini album dihasilkan dengan formasi yang berbeda dari Ode Buat Kota nih ya? Iya betul. Iya kan? Betul. Bertiga lagi, Ode Buat Kota masih ada Irwin dan sama Dedi. Sama Dedi udah mana ya? Sekarang udah ada Uta dan Mada di formasinya.
Yang ngebedain antara dua album itu sebelumnya apa tuh? Ya pastinya beda ya. Kalau di Beatles tuh bilang gue kehilangan John Lennonnya gitu. Irwin kan John Lennon banget. Oh, jadi bukan lo John Lennon ya. Gue Paul McCartney sebenarnya. Jadi salah satu yang mungkin bisa ngebaca siapa gue tuh sebenarnya David Tarigan. Jadi David Tarigan tuh ngelihat sosok gue sama Irwin, dia bisa bedain sebenarnya. Kalau Irwin tuh dia lebih rock and roll, lebih gitar, lebih straight, jalan gitu. Sementara kalau seorang Acung tuh dia melihat segala sesuatunya tuh harus utuh gitu. Iya. Jadi ini harus utuh, ininya kayak gini, nanti ininya kayak gini gitu. Komposisi dan aransemen. Iya. Jadi kurang lebih kalau Paul McCartney dan John Lennon seperti itu kan perbedaannya gitu. John Lennon langsung, pokoknya gue ada lirik, gue ada musik, jebret, ada segini, udah jalan gitu. Kalau McCartney enggak, gue harus ada ininya, sparkle-nya harus ada ini. Iya. Gue kurang lebih seperti itu. Makanya hasilnya sebenarnya di dinamika itu gitu. Ya kurang lebih apa yang gue rasain sebenarnya kayak gitu. Kalau dulu gue sering sama Irwin bertukar pikiran apa segala macam. Kalau sekarang memang mostly sebenarnya gue sendiri dari lirik segala macam lagu dan lain-lain. Cuma memang gue kebantu banget nih energinya di dua orang ini nih, masih muda. Si Mada sama si Uta gitu kan. Maksudnya dia bisa merespon energi gue, transform musiknya ke mereka berdua tuh bisa nyampe gitu, udah bisa ngikutin. Jadi bisa dibilang ini musik yang mainly dari lo, sedangkan Ode Buat Kota itu mungkin lebih kolaborasi sama bareng-bareng. Kalau Ode Buat Kota tuh bareng-bareng karena situasi di mana album ini dan Ode Buat Kota. Ya, bentar. Wah, cakep. Jadi kita lagi ada, ya, ini yang kopi gurau, kita lagi ada di Cafe Gurau, by the way. Cafe Gurau. Nih Jack, silakan. Ini kesini aja mas, maaf. Sip, monggo mas. Aduh. Seperti biasa kita lagi syuting di Gurau Cafe, daerah Panglima Polim. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi daerah selatan, Pangpol gitu, mampir nih tepat di sebelah Gado-Gado Boplok, belakang Apotek Jaya. Nyempil banget ya. Nyempil tapi enak. Gue sering makan di situ tuh, Taliwang depannya. Oh itu? Ya. Enak tuh. Enak banget. Kalau kita numpang sholat di situ. Ada musolanya. Tapi jadi kalau misalnya lagi di daerah-daerah Pangpol, sokin enak. Sepi, makanannya terjangkau, kopinya juga enak gitu ya. Ini apa ya? Lanjut Om. Iya. Jadi itu yang album. Itu perbedaannya. Jadi gue memang secara penulisan memang temen tektokan gue tuh udah nggak ada gitu. Jadi gue semacam kayak kehilangan juga gitu. Itu mutual agreement mau pisahnya atau gimana? Mutual sih. Jadi emang dari Irwin yang pengen, karena ngeliat situasi kayak gini mungkin ada latar belakang pekerjaan atau keluarga gitu. Tahun berapa ya Irwin keluar tuh? 2000 berapa ya? 2018 gitu kalau nggak salah. Oh belum lama ya? Oh iya lo album Relax. Gue kan Relax dulu kan. 2018, 18 ya? Iya. Itu Irwin masih ada ya? Masih ada. Drama juga belum uta tuh. Drama. Udah ya? Udah uta. Udah masih berempat malah kan? Satu lagi. Udah Mada. Mada udah. Ya. Oh. Gue udah naik pangkat jadi gitaris tuh. Karena Mada kan sebelumnya keyboard kan. Keyboard dan gue masih ngebass gitu. Kadang Mada juga ngegitarin gitu kalau pastur. Mulai pas album Relax bener-bener kayak Dedik cabut segala macam, jadinya udah dua orang itu tuh udah ada sebelum nemenin kita. Tapi 2012 Irwin keluar karena ya itu tadi mungkin ada latar belakang tertentu gitu, pekerjaan segala macam yang sampai akhirnya mungkin persepsi gua untuk bermusik sama dia ada yang beda gitu. Sebenarnya ini 2 kali dicabut by the way. Iya gua pernah dengar. Jadi dulu itu tahun berapa ya? 2006-an gitulah kalau nggak salah, dia cabut terus bikin session project yang namanya Johnny and the Pistol Heroes kan, yang lebih gitu. Kalau itu sebenarnya pure karena visi musiknya berbeda tuh, dia pengen kesini sedangkan gue pengen kesini gitu. Mungkin pada tahun-tahun itu nggak masuk, nggak kawin. Sekarang bisa jadi seperti itu, cuma sebenarnya dalam konteks yang lain, artinya tujuan untuk dia bermusik bisa jadi yang pengen membawa bangku taman lebih lebar lagi gitu, lebih luas lagi. Kalau sementara di gua sendiri mungkin nggak kayak gitu, gua malah pengen mungkin dari nol lagi segala macam gitu-gitu. Jadi
mungkin bisa jadi yang ada di pikiran dia akhirnya visinya beda, akhirnya dicabut. Oh, oke. Udah jelas Bang Utama ini kan jadi bagian dari hidup lo, dan Bang Utama ini band yang sebenarnya lahir di Jogja ya? Iya, Jogja. Gue pikir tuh tadi lo orang Jogja, Mas. Mas Acung nih. Tapi itu lo Jakarta lah gitu. Jakarta. Gimana sih, Cung, bisa diceritain nggak awalnya lo kenal musik? Oke. Terus lo juga 3 bersaudara juga ya? Kalau lo nggak tahu juga, kalau belum tahu mungkin ada bungsunya Wawan. Paling Wawan nomor 2 ya? Wawan sebenarnya nomor 1, nomor 2 yang meninggal itu Bowo. Yang ketiga sebenarnya ada lagi tuh cewek, Hani. Oh, lu paling sulung Gue kan? paling sulung. Lo Wawan, Bowo yang wafat. Hani, cewek. Oh, Hani Kleni ya. Bener yang di Instagram gue teman sama adanya. Iya. Oh, jadi yang tengah tuh, yang justru ini ya. Itu lu lahir di Jakarta jadi? Gue di Jakarta. Besar di sini juga? Besar, ya kurang lebih tumbuhnya di sini ya. Gitu. Gue cuma numpang kuliah doang di Jogja. Di Jogja tuh ambil apa sih dulu, Cung? Dari 96, 97 gue di Jogja tuh. Dari 96. Gitu. UGM? Atma. Oh, Atma? Iya. Tapi nongkrongnya sering di UGM katanya? Ya nongkrong di UGM. Iya, karena tempat jadi meeting point anak-anak kumpul tuh sebenarnya di situ ya, gitu. Di tamannya, makanya lahir nama Bang Utama. Gitu. Oke, tapi gimana musik ngerubah hidup lu dari kecil? Siapa yang kenalin dan? Oke, kalau flashback ya sebenarnya gue hampir nggak tahu siapa yang pertama kali ngenalin musik dalam arti musik populer ya. Karena orang tua gue sebenarnya bukan orang yang musikal gitu. Ya bokap nyokap biasa ya, lurus-lurus aja pegawai negeri gitu. Mungkin bisa jadi ada satu orang sebenarnya bukan keluarga, tapi dia menjadi bagian dari keluarga, jadi om gue gitu. Om dalam tanda kutip gitu, maksudnya ya bukannya om sedarah, tapi dia emang sering di situ. Keluarganya dia juga kenal sama keluarga gue, jadinya yang gue anggap seperti om gue gitu. Mungkin dia yang pertama kali ngenalin gue Beatles gitu kan, karena dia dulunya penyiar radio di Papua gitu kalau nggak salah, dulunya gitu, penyiar radio amatir. Di situ terus itu pertama kali gue denger lagu-lagu yang mungkin sekarang gue tahu ini lagunya ini. Lagu pertama kali memang gue mulainya gue dari Beatles, terus dari Rolling Stones, terus karena dia bikin kaset kompilasi segala macam, terus gue kenal Kiss, kenal macam-macam gitu kan. Kurang lebih jadi dia tuh yang awalnya gitu. Jadi hampir gue, Wawan sama Bowo tuh ya tiap hari bisa dengerin Beatles aja gitu, karena ini adeknya bapak atau ibu? Bukan, jadi semacam kayak bilangnya tuh kayak tetangga. Tetangga deket lah gitu, tapi dia sebenarnya dari neneknya segala macam tuh udah kenal sama keluarga gue. Kayak rata-rata dari om sih pasti. Iya pasti gitu. Kalau dari bapak malah jarang. Soalnya om gue, om kandung nih maksudnya yang adanya bokap gue segala macam itu juga musikal juga gitu, dan jarang juga ketemu sama gue kan. Paling ketemunya pas lebaran segala macam. Yang sering di situ tiap hari si Om Freddy ini gitu. Mungkin bisa jadi itu kalau dirunut-runut ya, karena stereo setnya dia kan kenceng-kenceng tuh, muter Beatles segala macam gitu. Pertama denger musik dari situ. Dari situ ya SMP, karena gue udah muter-muter musik lewat radio, udah tuh akhirnya muncullah ini ada Kiss, ada apa segala macam. Itu tumbuh udah pasti masuk ke lingkungan sekolah. Ya SD kan gue nggak terlalu ini ya. SD itu orang-orang pada New Kids gitu misalkan. Lu besar di mana? Nonton segitu di Depok. Gue lingkungan suburb banget tuh, jadi emang nggak terlalu ini sama ini yang di Jakarta. Masih Depok kan? Masih di Depok. Jadi SD itu orang-orang pada yang cewek-cewek itu pada New Kids, mungkin gue udah Guns N' Roses, Motley Crue gitu-gitu ya tahun 80-an. Mulai kenal musik alternatif ya, dibilang alternatif itu mungkin bisa jadi SMP mulai ngeband tuh ya kan, namanya ngeband tuh udah eranya juga ya, eranya alternatif. Gue dulu bawain punya band, dulu pernah bawain grunge, pernah bahkan sampai kreator gitu pernah bawain. Dulu kan tapi selalu sebagai gitaris.
Campur-campur, gue pindah dari gitar ke bass gitu. Waktu gue bawain Kreator itu, waktu band gue yang bawain Kreator Metallica itu gue megang bass kebetulan. Gue lupa nama bandnya apa ya? Edelweiss gitu kalau nggak salah ya, gitu-gitulah. Gak nyambung banget. Gak nyambung Edelweiss. Ini gunung gitu. Pokoknya itu deh. Jadi ya dulu kan bahasa kalau musik itu apalagi kalau lo pakai kaos band gitu-gitu kan pasti dianggap kan, wah ini dia nih gitu. Identitas gitu kan, kalau lagi pensi band gitu-gitu, ulang tahun sekolah atau pas di sekolah gue kan sekolah Katolik kan, Mardiwana. Jadi kalau pas Natal atau apa gitu-gitu kan suka ada pentas musik. Nah gue sering main di situ dan memang ngulik banget tuh teman-teman gue, alternatif segala macam. Wah semua jenis di alternatif. Dan kebetulan memang di SMA gua atau dari SMP sampai SMA itu semacam ada dua kubu, antara kubu anak-anak yang populer gitu yang suka bawain Dewa apa gitu-gitu, sementara anak-anak alternatif ada nih gitu. Gitu, jadi yang bawain Pearl Jam, Nirvana gitu. Jadi gue ikut yang ini. Jadi tongkrongan. Ya jadi dinamika tuh seperti itu di tongkrongan sekolahan gitu. Sampai kuliah baru dia tuh mulai di SMA itu gue sempet punya sesuatu yang dibanggakan karena ya kan biasa kalau SMA kan kita cuma manggung-manggung di pentas musik apa gitu-gitu kan. Nah mulai SMA gue punya satu band yang lumayan cukup gue banggakan gitu, namanya First of Fury dulu. First of Fury. HC banget namanya. Iya, hardcore. Jadi itu band gua. Nama Wawan mungkin ya? Wawan akhirnya gabung, tapi sebelumnya bukan nama Wawan. Wawan by the way adek kandungnya yang nomor 2 tadi. Petaka seband sama almarhum adek gua, Ruli. Wawan sebagai basis, Ruli drummernya dulu. Gitu. So gua pertama kali join First of Fury itu tahun 96, 95 gitu. Itu bawain HC tuh? Bawain hardcore dulu. Lu masih cover kan, ya kan? Apa tuh cover itu? Iya, cover dulu Strive gitu. New York. Strive, Earth Crisis, yang gitu-gitulah gitu. Terus udah sempet bawain lagu sendiri juga, udah sempet rekaman juga gitu-gitu. Cuma akhirnya nggak dirilis karena satu dan lain hal. Sempet manggung juga, nggak cuma di sekolah tapi di perhelatan skena-skena hardcore zaman dulu tuh di Poster itu dong ya? Poster belum pernah, gue cuma datang doang. Jadi emang itu tuh sebenarnya ya satu yang gue miss di band gue belum pernah mau di poster ya gitu. Tapi suruh nonton lah. Cuma seputaran itu sih udah di Javu, di mana di Larangan, di apalah gitu, kantong-kantong gitu kita udah pernah ituin deh gitu. First of Fury itu bahkan sempet ada tuh waktu itu gue minggu-minggu kemarin gue sempat ada foto waktu si Step Forward main di Parkir Deja Vu gitu kan. Ini tahun berapa ya? Lo nemu fotonya? Nemu fotonya. Oke. Keren. Di tahun segitu gue main bareng dia. Dulu ada acara namanya Broken Foundations. Jadi acara patungan antar bandnya. Bikin satu acara di Parkir Deja Vu. Yang main dulu tuh kan? Iya, yang penting main gua, Step Forward, ada siapa gitu kan. Dan ya si Ricky langsung senyum aja gitu. Wah gila nih, good times katanya gitu. Ya itu salah satu yang gue banggain. Nah dari situ sebenarnya pas gue kuliah otomatis First of Fury nggak jalan, akhirnya adik gue masuk. Gitu. Ganti dulu? Gantiin gue gitu kan, karena dia di Mustopo. Di situ lu sebagai vokalis, gitaris atau? Gitaris. Udah stroke-nya udah wah udah kacau deh. Beda banget sekarang pokoknya. Gue kalau gue bayangin tuh kacau sih. Itu sampai kayaknya gue pernah sampai manggung di Wonogiri, pernah gue nggak tahu ada gig apaan tuh. Gue pernah manggung di acara underground gitu di Wonogiri. Kacau deh. Itu gue nggak tahu First of Fury atau karena band yang lain gitu. Karena ada band lain setelah itu, Taste of Flesh gitu, dimana gue pernah ngisi juga di mini albumnya dia gitu. Nah gue nggak tahu di itu sempat tour juga atau enggak gitu. Cuma artinya itu sebelum pre kuliah atau kuliah semester pertama gitu ya. Oke, lanjut. Tadi
Kuliah. Nah, Kenapa milih ke Jogja? Oke. Ini ada cerita lucu banget. Gue tuh ada sebagai anak muda yang dulu pengen macam-macam gitu. Biasa anak kuliah kan pengennya emang mau kuliah di sini segala. Ya, gue pertama kali itu ini bahkan SMA, Kak. SMA itu gue pengen jadi pastor sebenarnya. Oh bisa? Iya, gue tuh pengen kuliah di seminari. Kayaknya dulu gue pernah bilang sama nyokap gue, bokap gue. Lo Katolik ya dulu ya? Gue Protestan sebenarnya. Okay. Cuma saat itu karena ya sekolah gue sekolah Katolik kan, kayak otomatis gue ketularan nih sama temen gue tuh kayak kita jadi pastor aja enak cowok semua gitu. Kacau, gue bilang apaan? Iya, kita harus ini kepada Tuhan gini. Wah kacau deh, garis keras. Itu atau SMP di mana sih? Gue dari TK tuh di Mardiwana. Jadi dari SMA sebenarnya gue di situ ya. Akhirnya nggak dikasih, akhirnya gue tetap di situ. Terus kuliah juga gue tadinya karena gue udah bersentuhan sama musik, gue pengennya kuliah gue di kuliah musik gitu, kampus musik lah. Tadi dulu nih, tapi ya dorong untuk jadi si Partus tuh pas SMA mau jadi pastor. Iya gitu kan, mau dong sekolah biar gue bisa ini kepada Tuhan gitu-gitu. Aneh banget gitu. Mungkin gue nakal banget gitu, jadi gue punya ini sendiri kalau inisiatif sendiri kalau gue pengen jadi pastor anjing. Itu. Tapi mulai berubahnya karena bermain ya musik? Karena nggak boleh ya, karena sejak kenal musik segala macem. Jadinya gue pengen musik aja deh, IKJ gitu. Udah sempet daftar tuh, cuma nggak boleh. Ya udah, akhirnya apa sih sebenarnya gue mau? Nyokap gue sempet tanya, sebenarnya kamu mau apa sih gitu. Terus gue merenung, akhirnya gue pengen keluar dari rumah ini. Akhirnya gue inget banget tuh mau kuliah umur berapa sih? 18 ya? Ya jadi gue udah American style gitu tuh. 18 cabut ya, kira gue cabut lah. Nyokap gue sampai nggak makan, sampai nangis. Kamu karena keluarga atau karena independensi aja mungkin kan? Iya, pengennya gitu ya. Gue mau kuliah di Jogja, sebisa mungkin gue pengen mandiri lah gitu. Kayak gue nggak bisa hidup di sini lagi. Tapi gitu. kenapa Jogja tuh? Kenapa Jogja? Pertama karena sahabat gua itu dia emang punya rumah di Jogja, eyangnya di sana, dan ini kental banget nih sahabat gue dari dulu gitu. Emang yuk di Jogja aja yuk ntar tinggal wah soalnya akomodasi segala macam oke lah, ya udah. Pertimbangannya itu gitu. Akhirnya gua nggak ada pertimbangan 96. Iya. Nggak ada pertimbangan gue mau ke Bandung kemana gitu-gitu, nggak ada pikiran. Sebenarnya Bandung lebih dekat ya, kenapa gue di Bandung aja gitu. Jadi akhirnya gue ke Jogja lah. Nah ke Jogja, kuliah di Atma. Ambil jurusan biologi. Kacau. Baru tahu gue. Kagak ada hubungannya sama sekarang. Dari A2 tapi ya, berarti ya? A2 apa S1 dulu tuh? Gue A1. A1 kan? Iya A1. Pinter berarti nih. A1. Cuma ya gitu, tau gitu. Kalau berkaca sama apa yang gue sekarang, kenapa mau jurnalis? Gue anjing nggak nyangka biologi. Iya. Lulus tapi cum? Lulus. Akhirnya lulus. Setelah 10 tahun. Ayo makara, bahasa karatan. Kacau. Tapi apa spesifiknya biologi? Spesifiknya gue mau ambil ornitologi, jadi ilmu tentang perilaku burung ya. Gitu. Gila, favorit The Birds lagi bandnya. Iya, udah deh, dalemin sekalian. Tapi lulus dengan pangkat itu, maksudnya sebagai apa iya, sih? Sarjana sains jadinya. Sarjana sains, nggak nyangka tuh, gitu. Nggak tahu. Kacau deh. Dengan studi burung itu tuh, apa namanya? Iya, ornitologi. Sedap anjir. Gitu. Wih gila. Terus? Iya. 96 lulus 2006. Kurang lebih ya, 2006 ya. Jadi sepanjang lo bangku taman bolak-balik mau Jakarta tuh lo masih jalan gitu ya? Nah, tapi sebenarnya during tahun 2000-an awal itu gue udah kerja tuh di Jogja. Oke. Jadi gue sering nulis segala. Salah satunya tuh sebenarnya justru di awal-awal gue kuliah itu tahun 97 98 itu gue pernah jadi kontributor Hai dulu. Oh iya? Iya, dulu ada liputan tentang sekolah di Hai sama ya salah satunya juga bakal masuk di Cewek Hai gitu kan. Itu ya di sekolah yang di Jogja, khusus di Jogja tuh gue. Lo dulu si reporter lokal. Iya kayak siapa ya dulu Yorgi kalau nggak salah redaktur gue kan. Apa siapa ya lupa. Pokoknya itu. Ya redaktur Stringer bilangnya kalau gitu kan. Stringer gitu.
ya udah lu ingin ke liputan di Jogja, ntar lu nulis, ya udah gue nulis tuh buat Hai, terus dapat honor. Kalau ada band atau liputan apa, pesta pelajar kalau nggak salah tuh ya ada ya. Itu. Tapi mostly emang bener-bener kayak liputan acara apa ulang tahun sekolahan, acara basket, apa cup gitu-gitu kan. Wah, udah gue nulis tuh. Jadi sebenarnya dari itu gue udah itu tuh, sama gue kan sering nulis di surat kabar di Jogja juga kan. Tapi lucu, gue masih amazed dengan fakta lo sarjana saya. Lo milih itu kenapa tapi? Milih biologi? Gue nggak tahu sih, pada saat itu emang sebenarnya tujuan gue pengen keluar dari rumah. Dan mungkin bisa jadi nyetel lo kayak Atmajaya biologi itu gimana tuh? Ya awalnya sebenarnya gue nggak tahu kalau di Jogja itu ada ISI. Harusnya gue masuk ISI itu karena gue nggak diterima di KJ kan. Wah, di Jogja kebetulan ada ISI segala macam. Gue baru tahu setelah gue daftar di Atmajaya gitu. Ya karena mungkin Atmajaya lebih kayak household name juga lah. Ya household name gitu. Ya karena di gue juga SMA Katolik, ya kampus-kampus Katolik mungkin bisa jadi ada itunya ya. Ada faktor itunya gitu. Dan again ketika ditunjukin sama beberapa fakultas yang ada gitu, gue nggak bisa, gue ya SMA kan gue nggak tahu ya, wah ini ilmu komunikasi kayak gimana nih, fisik gimana nih, ini gini, aduh, apalagi hukum gue nggak bisa gini-gini. Akhirnya yang masuk sama gue bisa jadi biologi gitu. Iya. Bukan cap cicup sebenarnya, bukan cap cicup sih, jadi kayak biologi aja, gitu. Dipertimbangkan. Terus kayak dan di situ juga kan banyak teman-teman. Ya enaknya di Atmajaya itu emang banyak orang Jakartanya juga, jadi gue nggak sendirian juga ya. Kan mostly banyak anak-anak Gons gitu. Di situ anak yang lain juga, jadi sekolah Katolik yang di Jakarta tuh pada kuliah di Jogja gitu. So enak aja gitu di lingkungan Atmajaya. Tapi kegiatan bermusik lo berjalan terus kan? Berjalan terus, malah gue boleh dibilang gue agak kuper sebenarnya di kampus. Karena? Karena gue di kampus tuh gue nggak terlalu gaul ya. Gitu, mungkin salah satu pergaulan gue di kampus adalah ketika gue masuk jurnalistik kampus gitu, gue di majalah fakultas gitu kan, ada majalah biologi kan, gue ikut tuh. Nah, menulis lo nih, ini malah salah satu karir yang define lo gitu kan? Iya. Bikin buku lagi grafiknya gitu, itu gimana bibitnya? Bibitnya itu sebenarnya saya emang nggak ketahuan. Gue belum mulai nulis tuh, bisa jadi mungkin di kuliah. Piece of Fury bukan lo yang nulis liriknya? Oh, bukan, itu vokalis gue yang nulis. Oke. Vokalis gue yang nulis. Jadi mungkin mulai di kuliah, ketika di Jogja itu gue mulai membuka cakrawala gue terhadap sesuatu yang baru gitu, lingkungan kampus harus begini. Seni gede di Jogja kan, masih kental hawa seni. Tapi sebelum itu kan gue belum mengenal skena seni atau musik Jogja banget nih. Ketika gue tahun-tahun pertama di sana emang bener-bener kuliah. Ini kuliah pulang belajar gitu. Lah itu jadi. Belajar gitu kan. Di situ sebenarnya ilmu literasi gue tuh udah mulai kebentuk tuh. Oh begini, sering banyak baca buku ke perpus. Itu berulang-ulang gitu, akhirnya sampai bikin tugas ya. Iya, bikin tugas, paper segala macam. Mungkin dari situ kayak kayaknya nulis oke juga nih. Ya sebenarnya akhirnya di tahun-tahun pertama itu ketika di HI gue disuruh nulis, mungkin bisa jadi itu bisa ke HI gimana bibitnya. Gue nggak tahu, gue lupa. Gue waktu gue tanya Yogi juga emang iya ya gitu. gue ada buktinya, soalnya gue masih ngumpulin soalnya majalah kayak ada liputan guanya gitu. Jadi mungkin bisa jadi bibitnya itu gitu, meskipun dalam bukan musik ya. Dari kampus juga gue ikut majalah kampus dulu, sering gue ngisi kolomnya di situ. Dan namanya majalah kampus, majalah sains kan nggak cuma asal nulis, jadi gue harus riset dulu gitu. Misalkan gue mau nulis tentang elang Jawa di Kaliurang, di Gunung Merapi, ya gue mesti ke sana gitu. Ini gimana, gue mesti ngukur apa bla bla bla, perilakunya bla bla, terus udah gue ketik jadi paper, jadi kayak gitu. Jadi itu mungkin yang titik tolak awalnya. Sama sebenarnya di tahun-tahun 2000-an awal itu gua pernah lama bergabung di majalah Outmax.
Oh ya apa? Ya. Karena di tahun-tahun segitu kan mulai tuh majalah-majalah alternatif. Iya. Ada di Bandung ada Ripple duluan. Trolley. Nah, di Jogja ada Trolley gitu kan. Ya bisa jadi karena itu juga tuh gue sering baca Trolley segala macam Ripple. Plus lingkungan bergaul gua setelah tahun-tahun pertama itu gua di awal 2000 gua mulai ngebuka diri tuh. Gua mulai kenal si ini, mulai kenal si Heru Segidok, mulai kenal ini, nonton konser. Terus juga kalau underground gitu-gitu bisa jadi itu tuh. Iya, ditarik ke belakang juga kan mid 90s tuh masa pertumbuhan fertile banget buat skena musik lokal ya. Gitu kan mulai album-album band-band dan albumnya juga bermunculan. Begitu pun di Jogja ya. Cuma kan pada saat itu gua hanya sebagai penikmat atau pelaku, cuma belum bisa mengamati gitu. Jadi awal gue pengamat itu sebenarnya justru di awal 2000-an ketika gue menulis buat band-band itu. Misalkan ya ketika gue pertama kali join Outmax itu gue langsung megang kolom musik tuh gitu kan. Tapi kan Outmax di awal 2000-an ya? Awal 2000-an. Nah, itu yang gue pengen ini sekarang Bangku Taman tahun 99 terbentuk. Iya. Itu ketemu sama siapa tuh? Dan apa yang mendorong untuk gue pengen bikin band gitu? Itu sebenarnya gini, kalau ditarik, ini kalau dibungin sama Fast of Fury dulu ya, hardcore-hardcorean ya. Ketika gue di Jogja tahun 98, 99 itu gue main skateboard, ya kan? Karena di Jakarta gue sempat main skateboard, cuma nggak begitu. Akhirnya di Jogja gue mendalami skateboard tuh. Ikut main skate di ada satu tempat namanya Gedung Pusat di UGM. Mulai dari skena skateboard itu tiba-tiba ada yang nawarin bikin band segala macam. Lu pernah ngeband nggak sebelumnya? Gue pernah dulu ngeband Fast of Fury di Jogja gini. Mainnya gimana, hardcore gini. Oke, masuk. Udah. Akhirnya ngajakin tuh. Ada anak-anak skate situ, biasa lah habis main skate bareng segala macam, nongkrong gitu. Ini era di mana lu nongkrong di taman Jogja itu? Jadi balik lagi sebenarnya yang menghubungkan gue adalah komunitas nongkrong ya gitu. Jadi komunitas nongkrong di Jakarta gue bikin ini, ketika gue di Jogja gue ikutan nongkrong di luar kampus ya. Akhirnya bikin ini gitu, akhirnya mereka bikin band. Gue diajak masuk ke band, kita bikin band bareng gitu. Namanya Hard Flip tuh dulu mainan Hard Flip. Oh, elektrik. Iya kan. Mainannya ya skatecore gitu lah, gue nggak tahu bandnya apaan dulu. Jadi bikin cover song aja, cuma sering main di acara-acara sebagai gitaris lagi. Acara-acara. Gue sebagai apa ya dulu? Gitaris, kalau nggak salah gitaris. Gitaris vokalisnya ada si Nanda namanya. Pokoknya gitu. Kita dianggap karena kita adalah satu dari wakil dari skena anak-anak geng skateboard ke acara-acara underground gitu. Wah, ini gaul-gaul nih kayak Jogja gitu kan. Wah, ini hardcore gaul ya bodo amat ya. Gitu akhirnya kita sering main tuh dulu Hard Flip. Skateboard mahal dulu kan. Iya. Perabotannya. Skate berapa ya dulu? Ya gitulah. Intinya dari mulai skate itu gue mulai kenal lagi, gue mulai di remind lagi sama musik-musik yang gue dulu pernah mainin gitu kan. Dari situ Hard Flip bubar. Terus ada yang ngajakin gue untuk jadi vokalis tamu di satu band hardcore juga, old school, namanya My Way Out. My Way Out. Nah, dulu bawainnya Youth of Today, Gorilla Biscuit gitu-gitu tuh. Gue jadi vokalis. Nah, pertama kali gue jadi vokalis di situ tuh. Gitu. Jadi awalnya gue jadi gitaris. Pertama kali gue jadi vokalis justru di band My Way Out itu. Jadi bawain Gorilla Biscuit. Kebetulan vokalisnya dia nggak bisa atau cabut atau sering kemana-mana gitu. Namanya Iqbal. Nah, Iqbal itu dulu vokalisnya pertama Dead Squad, Baban. Oh, oke. Dulu dia teman sekosan gue dulu di Jogja. Tato sekarang udah di luar negeri, di Kanada apa di mana gitu. Nah dulu karena Iqbal nggak bisa, gue selalu ngisi slot itu gitu. Cum, iya oke, udah gue main bareng. Botak dong lo dulu. Hah? Botak dong. Botak abis, gila. Mana ada gondrong nggak boleh, Wen? Kak, nggak boleh gue. Kacau botak, jadi ya gitu botak sekalian segini ya udah kelar hidup gue. Iya gitu. Kayak gue jadi mikir anjing ini gue ke Jogja hardcore lagi nih, gak ada yang lain. Bisa jadi mungkin dari keresahan gue itu tiba-tiba ada temen gue yang Cum lo kan suka Stone Roses juga kan gini-gini. Gue kenalin temen gue nih, teman kampus
siapa namanya Irwin. Oh udah. Oh, oke. Tapi memang walaupun main hardcore, lu tetap ngedengerin siapa aja lah gitu ya. Dengerin siapa aja. Jadi ya karena gue SMA juga suka dengerin macam-macam kan, dari mulai yang Britpop sampai yang Seattle segala macam gue dengerin semua. Yeah. Gitu, cuma ya itu kasetnya juga masih gue bawa sampai Jogja gitu. Jadi gue during itu gue sempat dengerin yang lain juga. Dari situ kayaknya sih awalnya kenapa gue akhirnya bikin Bangku Taman, gara-gara gue kenal sama Irwin. Gitu, gue dulu pakai kaos Stone Roses tuh waktu skate tuh kan, gitu kan, cara panjang Stone Roses, sore-sore set Irwin cengenges gitu kan, gue lihat kan gitu, mas, langsung bahasa kaos kan. Suka Britpop juga ya. Irwin pakai apa ya? Belum. Oh enggak, dia nggak pakai apa. Enggak ini dia nggak pakai kaos band. Gue inget banget di situ. Sekarang, oh iya mas, gini, iya gue tuh ngeband gini, gue so tau kan, gue ngeband gini, ya udah mas, lu bisa main apa? Gitar, iya. Ya udahlah kita iseng-iseng aja yuk, main yuk ke kosan gitu. Akhirnya gue main ke kosan temennya dia, yang deket kampusnya dia. Kampusnya dia tuh sebenarnya sama-sama kampus Katolik, dia Sanata Dharma, gue Atma Jaya, cuma emang jaraknya agak jauhan ya. Tapi ya gitu, karena gue nyaman di kampusnya dia, karena kampusnya dia tuh bukan yang kayak gedung-gedung gede gitu, cuma yang kecil-kecil gitu kayak IKJ dulu. Jadi banyak spot-spot kosongnya gitu kalau gue mau ngapain gitu kan di situ. Mau yang melakukan hal-hal yang itu, jadi sama dia gitu. Jadi yang ya udah, jadi tapi ketemunya di tempat skate di tempat itu. Akhirnya dari tempat skate gue sampai akhirnya gue cabut kuliah, main ke kampusnya dia doang nongkrong. Win, gue di mana? Bentar lagi gue mau keluar. Ya udah keluar kelas gitu. Ya udah gue tungguin. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol. Pokoknya ngobrol-ngobrol dulu. Awalnya tuh gue ngobrol, bukan yang ngulik-ngulik, malah ngobrol, dengerin kaset. Wah, iya tuh gini ya. Dulu tuh Stone Roses gini ya. Ya wah udah. Pokoknya Stone Roses. Yeah. Akhirnya nemu siapa karena sering ngumpul gitu kan. Akhirnya yaudah yuk bikin band yuk, lu bisa apa? Yaudah iseng aja yuk bikin. Covering Stone Roses dulu. Dan kasih nama Garage Flower. Di Garage Flower dulu gitu, karena kan ngelihat kayak belum ada ya nama ini di Jogja. Di Jakarta juga belum. Iya. Gitu kan, karena ya gue yang sering tahu gimana karena Irwin Cooper banget dulu katanya di Jakarta. Dia kan Bekasi kan. Oh, si Irwin orang Jakarta juga? Kemang Pratama. Ya ampun, iya. Jadi gitu, cuma Caman. Jadi gitu, jadi emang pas dibilang kalau ya gue sih nggak terlalu gaul di Jakarta. Karena di Bekasi juga jarang banget katanya nonton acara musik bla 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 bla. Sementara gue yang warawiri kemana-mana gitu kan. Akhirnya tuh sampai dulu belum Dedik drum ya. Jadi masih Denny, orang Batak. Ada anak The Monophones juga tuh ya? Dulu enggak. Basis gue anak The Monophones, dulu namanya Bayu. Itu basis gue. Kan gue dulu masih vokal kan dulu. Yeah. Akhirnya gitu, 99 tuh ya? 99. Dan lu udah mulai gerilya sirkuit. Di sirkuit Jogja. Kita pertama kali main di acara kampus. Kantin kampus gitu kan, suka ada acara mingguan tuh, kita ngisi aja di situ, bawain Stone Roses kayak The Smiths kayak apa kayak gitu. Dan yang lucunya, yang suka sama lagu-lagu kita anak-anak punk yang gini-gini nih. Oh iya. Yoi. Di situ kan ada tongkrongan punk juga soalnya. Wah, aku suka mas The Stone Roses gitu. Tapi begini ya, sambil main botol gitu. Ya udah oke gitu, dan akhirnya dari situ tumbuhlah oke. Berarti gue kayak ke kiri nih jalannya gitu, tongkrongannya. Akhirnya ya udah, mungkin bisa jadi Bangku Taman, mungkin bisa jadi band apa ya? Band indie pop Britpop pertama yang emang tumbuh dari si komunitas bawah tanah ini gitu. Transformasi dari Garage Flower ke Bangku Taman gimana tuh? Siapa yang ngasih nama, dan itu mungkin udah mulai nulis lagu sendiri atau belum? Iya, pas Bangku Taman udah nulis lagu sendiri, karena Garage Flower masih bawain Stone Roses kan. Pure belum pernah nulis lagu sendiri. Ketika Bangku Taman udah mulai nulis rekaman segala macem tuh under name Bangku Taman. Awal 2000 tuh ya? Awal 2000-an. Yang gitu. Didokumentasikan di mini album Garage of the Soul. Oh enggak, itu jauh. Itu 2005 justru. Oh, tapi itu kan album pertama ya? Bukan, album pertama tuh Love Among the Ruins. Love Among the Ruins. Tahun? Itu tahun akhir 99 2000 kalau nggak salah. Tapi sebelum itu, di tahun 99 kita udah bikin beberapa EP juga. 2 EP malah, Pak. Dulu self-titled. Yang EP pertama self-titled, EP kedua itu Fantasi judulnya.
Kaset. Masih punya lo? Masih ada. Itu. Gue dokumentasi lengkap kalau gue. Dari awal ya? Dari awal. Gitu. Terus itu dari label lokal Jogja Itu. mungkin ya? Nah ini kalau dari lisan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Bang Utaman itu baik lagi bisa jadi itu sikap indulge-nya gue gitu. Jadi karena gue tahu ini band nggak bakal terkenal di Jogja, tapi gimana cara bisa terkenal? Ya udah, gue rilis sendiri aja. Akhirnya gue bikin label. Gue bikin label namanya Blossom Records gitu kan. Oh betul. Itu gue sebenarnya. Akhirnya dilanjutin sama si Widi, gitu kan. Jadi Blossom tuh gue yang bikin logonya, bla 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 gitu-gitu. Rilisan pertama udah band gue aja. Gue cetak deket kampus itu, percetakan deket kampus, gue sablon sendiri, bikin kaset sendiri, pakai itu mini album itu mini album pertama, karena rekamannya kan dulu live track gitu kan. Habis live track, kasih tipe 2, gue langsung copy itu. Pakai tip deck, udah bikin 10, udah siapa yang mau ya anak-anak pang yang kemarin aja tuh. Akhirnya gitu, dari situ terus udah mulai dikenal. Kalau setiap tongkrongan kita selalu jual kaset, kalau pas manggung jualan kaset segala macam. Terus gue pikir kayak ada yang kurang nih, kalau cuma rilis doang kayaknya kurang. Kita publikasiin aja. Publikasinya gimana? Ya kita bikin cerita tentang band kita. Akhirnya gue bikin fanzine. Bikin fanzine sini namanya Shine. Jadi Shine itu terbentuk memang karena 100% gue pengen dukung band gue sebenarnya, mempublikasikan band gue sendiri. Sama sebenarnya ketika itu tongkrongan indies pertama itu udah ada di Jogja, namanya Common People. Nah yang ngomongin di UGM itu di situ. Apa? Yang ngomongin kita nongkrong sering di UGM, itu di komunitas. Namanya komunitas Common People. Nah, jadi Common People itu komunitas indies, khusus indies ya. Jadi yang nongkrongnya anak-anak indies kacamata yang pakai gitu-gitu. Collab. Di situ tuh jadi yang gue yang itu tuh tahun 2000 pertama kali. Ya. 2000 itu kegiatan jurnalis itu juga kontributor high masih berlanjut di kampus. Itu udah mulai enggak tuh. Udah mulai jarang-jarang lepas karena saat itu gue emang fokus gedein band gue dulu nih gitu kan. Akhirnya kita kuliah. Akhirnya si komunitas itu terbentuk. Kebetulan salah satu yang pembentuknya itu adalah drummer kedua gue, si Dedik. Jadi drummer pertama gue cabut, diganti sama Dedik. Dedik emang orangnya skena banget. Dia bikin, gue bikin aja. Kalau lo bikin kaset, album segala macem, gue bikin skenanya. Oke, tongkrongannya dibikin. Common People. Dia cuma bikin flyer doang tuh, fotokopian flyer gitu, ditempelin di semua kampus. Kalau Anda suka Stone Roses, Pulp, Bull gitu, datang ke sini di UGM jam segini. Ngumpul cuma untuk nongkrong doang. Cuma buat nongkrong doang, nongkrong, nokis gitu-gitu kan, ngobrol apa. Ini suka iya gitu. Itu banget deh udah visionaris banget. Visioner sebenarnya gitu, karena orang kan ini promosi kan gig apa cara ini. Kalau sekarang ada WhatsApp sebenarnya. Kalau dulu nggak ada, gedor-gedor sendiri di kampus tuh, nempel poster sendiri. Itu Dedik itu gue salutnya dari Dedik gitu. Common People. Bandnya udah ada lagi kan si band pertama Bang Utaman. Jadinya di skena itu, karena ada skena, otomatis band gue bisa keangkat di situ. So akhirnya setelah Bang Utaman ada band-band yang lain juga yang akhirnya tongkrongan lo 50 orang gitu. Udah pasti ada band gitu kan, pasti di situ kan. Ya udah sini ini bikin band. Yang ini bikin band. Siapa yang mau rilis? Gue ada labelnya nih. Label gue, oke, rilis rekaman, bikin acara di studio gigs gitu kan. Wah, pokoknya pang banget lah dulu kan. Kita modalnya cuma segini gitu. Nggak banyak, masih baru juga. Udah nongkrong. Akhirnya dari Bang Utaman bikin kaset lagi, terus ada band namanya Strawberry Pop gitu, bikin EP baru, terus ada kompilasi juga, bikin EP lagi segala macam. Akhirnya jadi banyak, jadi tambah gede gitu. Akhirnya bisa nyebar, dan akhirnya nggak cuma tongkrongan Britpop itu ya, anak-anak punk segala macem ngumpul juga. Itu jadi ngumpul di situ, karena di UGM kan gitu. Sepanjang era apa? Tahun berapa tuh? Itu 2000 awal sampai mungkin 2003. Jadi cuma 3-4 tahunan gitu ya. Karena ya di Jogja tuh malesnya sebenarnya gini.
Karena basically anak-anak yang tongkrongan di Jogja itu yang suka penyuka musik banget mungkin atau yang suka ngeband segala macam itu sebenarnya bukan anak Jogja. Jadi anak Kalimantan, dari mana, termasuk dari Jakarta. Akhirnya mereka lulus cabut. Atau mereka lagi sibuk skripsi nih gini-gini di momenin bokap gue ya udah cabut. Jadi banyak itunya sebenarnya. Akhirnya jadi itu yang nggak bisa bertahan lama. Iya. So gitu. Dan itu juga terjadi sama lo ya, maksudnya lo juga pada akhirnya kan kembali ke Jakarta untuk kerja gitu ya. Tapi gimana pun juga lo sempat bikin Jogja sebagai rumah kedua lo lah gitu. Iya, rumah kedua gue. Gue ingat waktu itu pertama exposure gue ke Bank Utama itu dari Ripple ya? Kalau nggak salah. Oh kan? iya. Lo sempet di kasetnya nggak sih? Kan di situ dulu kan ada. Kalau sampai di kaset kayak belum. Cuma nggak tahu kalau diulas iya. Ada pernah waktu itu ada gignya deh kalau nggak salah ya. Mungkin. Ulasan di situ, Bank Utaman, ya itu makanya udah jadi salah satu band-band yang highlighted dari Jogja lah, Monophones gitu kan. Dan kita manggung bareng di pokoknya ada Upstairs, 666, Bank Utama. Iya itu gara-gara gue, New Pollution. Iya. So karena New Pollution itu adalah reaksi gue terhadap karena kan karena kan gue tahu kan pada saat era 2000-an itu kan band-band kayak Brandals, di Access gitu-gitu kan mulai ada nih meskipun belum gede ya, tapi kayak mulai wah di skena ada segala macam. Karena gue sering bolak-balik kan situ, sense of jurnalis gue gitu kan, gue sering nongkrong gitu-gitu kan. Lalu liburan tetap ke Jakarta? Tetap ke Jakarta gitu kan. Mesti kayak sebulan tuh gue hampir 2-3 kali ke Jakarta gitu. Ekonomi masih murah 15.000 dulu kan. Jadi ya udah gue kesana terus ya udah dari situ gue ngerancang acara yang gede. Lu sempat ke Bibis juga dong berarti ya? Sempat ke Bibis, sempat ke Bibis. Dari situ juga melihat wah ini yang acara Provo gitu, iya. Ini bisa diduplikasi di Jogja gitu. Jadi kayak seru ya di kenapa? Jadi gue selalu cerita ke skena di Jogja gitu kan, di Jakarta tuh ada ini medianya ada ini acaranya gini, band-band siapa yang ini The Brothers gini. Oh iya, oke gitu. Ya udah kita bikin aja, mereka kan belum pernah main di daerah nih, kita mainin aja, kita yang pertama kali ngundang mereka ke Jogja gitu. Kalau nggak salah mungkin belum pernah main di Semarang di mana-mana kecuali di Jogja dulu kan. Jadi entry pertama lu sebenarnya di Jogja. Akhirnya yaudah bikin deh, yaudah yuk sekalian kenalin band Jogja juga nih, ayo udah akhirnya kita rancang lah bla rancang. 665 ya dulu ya. Terus udah jebret das jadi di New Pollution berhasil kan. Rame kan di mana sih? Rame banget. Venue-nya lupa dah gue. Java Cafe. Iya. Yang manggung kan lu That's Rockefeller ya? Iya. That's Rockefeller di Upstairs. Yang di Jogja tuh Dom 65. Iya kan bukan sih? Apa Dom? Iya Dom 65, 66, Bank Utama. 66 Bank Utama. Iya. Oh itu. Seru tuh. Itu pertama. Tapi itu bukan jadi acara yang lo organize dari sekian banyak ya. Pastinya. Iya. Dan lo cukup terlibat di skena musik lokal di Jogja waktu itu. Iya. Jadi ya again di Jogja itu peranan gue cuma sekedar ID saja, tapi yang banyak banget berperan itu ya teman-teman gue kayak si Oji, si Widi, si Nuki, siapa bekas manajer gue Nuki dulu. Dia orang tuh yang emang oke, gini karena gue selalu cerita di Jakarta tuh kayak gini gitu. Jadi yang mau nggak mau Jogja jangan ketinggalan dong trennya. Kita bisa ngundang mereka, tapi kayak dengan kita mengundang mereka, kita juga nunjukin band Jogja ini. Nah nantinya kita pun juga bisa diundang ke Jakarta gitu. Akhirnya kan kejadian kan. Iya. Tapi itu setelah sekian lama lo nurturing skena di Jogja gitu kan, dari 96 sampai 2006 ya kalau gitu. Apa yang memutusin lo akhirnya ya gue ke Jakarta deh gitu. Terus kenapa malah ditinggalin gitu? Padahal justru makin membesar mungkin di Jogja. Salah satunya sebenarnya itu dinamika yang terjadi di Jogja itu adalah gue baru find out yaitu ternyata kayak yang gue bilangin tadi si orang-orangnya itu sebenarnya bukan orang-orang Jogja asli gitu. Jadinya ada potensi yang besar ketika mereka mereka lulus kuliah terus mereka cabut, akhirnya bandnya nggak ada gitu aja kan, sayang ya gitu. Akhirnya pasca si Common People mulai pudar itu sebenarnya ada yang diwakilin tuh sama ada namanya tuh Dimas Fox dulu, dia punya distro namanya Fox. Nah dia tuh Fox Records tahu gue. Yes, itu dia yang rajin tuh bikin fanzine segala macam bla 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 gitu. Ada beberapa juga anak-anak baru yang punya band-band baru juga yang berusaha untuk membawa nafas Common People meskipun udah nggak ada
dibawa lagi di apa namanya dengan cara-cara mereka gitu. Cuma itu juga nggak, again gue nggak tahu kenapa itu akhirnya nggak terlalu berjalan dengan nggak terlalu bisa bertahan, karena mungkin bisa jadi itu ada yang kerja cabut ya gitu, kesibukan ya menjadi hal yang klasik jadinya. So akhirnya yang dikenang dari Jogja itu adalah band-band yang ada sekarang gitu, kayak kita ngeliat Girl Gang atau apa. Jadi as a band, not as a scene gitu. Kalau dulu kan harus dari scene dulu nih, karena ada. Kalau ngeliat dulu scene Britpop Jogja itu. Kalau sekarang gue nggak tahu, gue nggak bisa nemuin gitu. Ada nggak sih yang bener-bener scene indie pop atau Britpop atau apapun di Jogja? Nggak ada. Karena sekarang kayaknya udah nggak sustain mungkin dulu. Iya. Kayak kita ngelihat Sik masih ada sih ya. Maksudnya band-band yang lama masih ada, cuma mungkin nggak aktif dulu. Gitu. Kalau dulu kan kalau nge-band, apalagi di Jogja atau di Jakarta juga, kita harus nongkrong gitu, harus bergabung dengan scene gitu. Oke, kalau gua jadi Bangun Taman, gua harus gabungnya di sini. Atau kalau gua metal, kan selalu ada ruang-ruang kantong-kantong tongkrongan gitu loh. Oh, si studio ini tongkrongannya anak punk sama ini, oke. Tapi kalau tongkrong itu nggak ada, akhirnya bingung di mana. Terus akhirnya bandnya jadi bubar, kayak gitu-gitu. Dan lo pindah ke Jakarta di saat bersamaan pas lo lulus ya? Ya mau nggak mau, again gue ikut tren itu gitu, jadinya kalau tuntutan pekerjaan juga cabut akhirnya. Mungkin gue bisa aja sih di Jogja, cuma kayaknya gue pikir-pikir nggak ya. Ada lo pulang kampung akhirnya dan pulang kampung. Ke Trax ya pertama ya? Sebagai penulis pertama kali sebelum ke Trax itu gue ngelanjutin Outmax dulu, karena Outmax masih ada. Oh iya. So jadi gua dari Jogja, karena Outmax tuh udah bertahan lama ya. Jadi dari awal 2000-an sampai 2006 kalau nggak salah, sampai 2007 2008. Sorry 2006. Jadi awal-awal gua di Jakarta itu kayak 2005 2006 deh. Dulu kita sempat itu ya, gua nggak tahu lo ingat apa enggak nih Cung, bikin tour namanya Sepertujuh. Itu dari gue, ya kan, dari Outmax kan. Sampai dikasih cover deh pokoknya. Iya, gue si bis segala macam, lo tur ke mana tuh Jogja. Iya, itu dari gue tuh. Oke. Media partner. Pas-pasan masih di Jogja mau pindah ke Jakarta ya? Itu. Jadi di Outmax itu sempat ada kantor di Jogja dan di Jakarta. Dulu kan di Jogja, sekarang punya representatif di Jakarta. Sampai akhirnya gue terusin tuh yang di Jakarta, akhirnya gue yang megang gitu kan di Pondok Indah, Pondok Pinang situ. So di situ gue kerja di situ cuma berapa bulan doang, sampai dulu ada si Ika di situ, Tiani, Tika di situ, Joni ada di situ, Joni keyboard tuh. Terus udah ya, ya udah gue nggak lama di situ sampai akhirnya Outmax-nya collapse. Pas di era yang sama, di tahun-tahun yang sama atau di bulan-bulan yang sama, si Trax terbentuk. Bukan, Trax ada lowongan. Iya. Trax udah lama ya dari awal. Iya, Trax udah lama ada MTV kan. Trax ada lowongan. Tuh ada yang mau berdol desa. Jadi akhirnya gue diajak lah gitu. Gue tahu ya. Oh iya, lu generasi setelah Aryan dan kawan-kawan ya. Kayaknya waktu itu gue sering main bareng Alvin deh. Jadi akhirnya masih ada lowongan nggak gitu. Lu sini aja. Akhirnya gue ke situ. Gini ya udah. Redaktur si Andre Opa waktu itu. Opa udah Trax angkatan kesekian gitu kan. Tuh, karena yang ketiga ya. Iya, karena bedol desa. Akhirnya udah di Trax lah. Lumayan lama tuh gua. Kembali mengasah banget jurnalisme. Nah, juga lo mungkin berada di tempat maksudnya di hub yang tepat. Itu rumah sih. Kalau gua bilangnya Trax itu rumah plus kampus. Jadi kayak anak-anak kampus gitu. Berapa lama tuh di situ? 2007 sampai 2011 gitu. Lumayan ya Lumayan lah. Itu sementara eksistensi Bangku Taman sendiri setelah merilis Love Among the Ruins ya. Ada gap panjang tuh berarti sampai ke Ode Buat Kota. Iya, atau ada lagi? 2005, lo bilang tadi Garage of the Soul, itu 2005. Oh, itu EP ya? EP. So, itu. Dari 2005? Itu gue juga masih di Jogja itu. Terus baru ke Ode Buat Kota 5 tahun kemudian. Itu masih, gimana ya, kepencar apa gimana ya? Udah yang personal di Jogja dong pasti, atau yang kepencar-pencar gitu, personalnya apa gimana? Pas tahun berapa? Antara 2005 ke 2010 tuh. Apa Irving balik juga ke... No, yang balik ke Jakarta duluan, Dedik. Drummer lo? Karena dia... itu sebenarnya anak Jakarta semua Jakarta, ya? Dedik Bekasi.
Oke. Irwin juga. Enggak, Dedik bukan Bekasi, dia timur, anak timur dia. Pacuan kuda namanya Pulau Mas. Pulau Mas. Nah, di Pulau Mas yang Cempaka Putih situ-situ lah. Irwin Bekasi, gue di Depok. So jadi yang balik duluan itu si Dedik malah justru. Jadi Dedik balik duluan karena selesai kuliah terus dia ini ke pengacara. Terus gua ngikut, baru terakhir Irwin. Oke. Gitu. Dan mulai di reactivate lagi mungkin di situ ya. Ada semacam lost years sebenarnya di Bangku Taman, dan itu sebenarnya diisi sama musisi-musisi lain. Jadi gue kayak bilangnya Bangku Taman sebenarnya itu Bangku Taman Perjuangan. Jadi gue sempat manggung tuh 2007-2008 gitu. Mas Irwin masih di Jogja ya. Jadi gue sempat manggung pakai nama Bangku Taman. Sempat ada Hans. Sempat ada Angga Joni. Angga Ramayana Soul, Pesta sempat ada dia gitu. Jadi sempat pakai nama Bangku Taman kok gue. Membawakan materi-materi yang lama. Materi-materi lama gitu. Jadi sempat ada long lost years gitu di situ dan tetap diisi sama gue sampai akhirnya Irwin Irwin cabut balik ke Jakarta. Akhirnya kita terusin lagi. Gitu. Iya. Gue belum mungkin belum pernah dengar ya materi-materi awalnya materi-materi awal Bangku Taman ya, tapi gue beli CD-nya dulu di Havox yang udah buat kota, tapi di situ udah kuat dengan pengaruh folk rock, The Birds, Velvet Underground kental banget, Peli Underground juga, yang udah lo campur aduk di situ. Campur aduk. Iya. Itu gimana ceritanya album terakhir itu? Karena itu kan menurut gua salah satu album monumentalnya Ode Buat Kota ya, salah satu album yang menancapkan eksistensi Bangku Taman waktu itu. Gaungnya lumayan gede, lu sempat manggung di Esplanade, di review sama media internasional kan gitu. Dan udah dipersenungkan lah untuk skena lokal. Itu gimana lahir itu album? Itu kalau tadi pertama jawab pertanyaan lo tentang musik Bangku Taman di awal-awal, itu udah pasti mostly terlalu link sama referensi kita dari awal lah. Misalnya kita suka Stone Roses, kita bikin lagu yang Stone Roses kayak gitu. Jadi mostly sebenarnya awal-awal Bangku Taman tuh musiknya hampir dibilang nggak terlalu terkonsep kayak Ode Buat Kota gitu ya. Jadi emang udah ngalir buat di skena aja gitu. Nah kalau Ode Buat Kota tuh sebenarnya kita ada di sebuah era yang serius buat di Bangku Taman. Dan di era-era penulis, di tahun-tahun penulisan Ode Buat Kota itu adalah era-era awal tahun-tahun awal si Irwin itu balik lagi ke Jakarta. Dulu malah Irwin nggak mau ngeband lagi. Jadi dulu itu kita banyak ngomongin kerjaan karena si Irwin itu di kantor gue di Emera juga, cuma di Men's Fitness. Sampai Rica Sambera itunya bukan ya? Richard Sambera FIM kan? Iya, maksudnya di grup FIM. Iya. Gitu. Jadi, hubungan pertama gue sama Irwin ketika dia mulai ke Jakarta lagi sebenarnya purely masalah kerjaan. Gimana kerjaan lo? Gini sampai akhirnya ngeband lagi, mulai musik lagi. Yaudah lo ngeband lagi aja, kenapa? Ayo deh, ya udah. Ngeband gitu. Itu belum manggung malah justru. Jadi kita nulis lagu dulu tuh. Kalau nggak salah ya, nulis lagu. Pada saat itu kita berada di satu titik gimana kita bukan anak kuliahan lagi, terus. Lo masih tinggal di Depok lagi? Masih. Irwin di Bekasi. Ini Bekasi. Kita latihannya dulu ada studio namanya apa ya? Di Jalan Howitzer itu di Cempaka Mas. Situ deh tuh. Cempaka Putih. Iya, ruko Cempaka Mas, ITC Cempaka Mas. Situ yang belakangnya Sunter tuh kalau nggak salah. Dulu latihan di situ. Iya. Itu naik, itu kayak lagi udah ada busway deh kalau nggak salah. Udah ada, jadi kita naik busway ke situ. Drummer itu lagi. Dedi lagi. Jadi kayak reconnect lagi. Reconnect lagi. Ya udah yuk, udah bikin jamming studio, nulis lirik segala macam. Nah, bedanya mungkin dari topiknya kali. Ketika dulu kita ngomongin topik-topik yang lebih surrealis segala macam, saat ini ketika kita semua bertiga ada dalam satu lingkungan kerja di Jakarta pula, jadi lirik-lirik yang datang itu justru menggambarkan realitas. Nah mungkin itu yang menjadikan mungkin album ini benang merahnya
kena sama pendengarnya gitu. Wah ini Bangun Taman beda nih. Kehidupan urban. Kehidupannya begini. Kalau dulu kan apalah mabok-mabok, apalah segala macam gitu. Kalau sekarang wah kayak gini ya. Tema ini yang mungkin disukai gitu dan gimana Irwin cerita tentang macet, terus gua tentang begitu ya. Pembagian lagu itu tuh masing-masing. Jadi bukan yang kita, ini lagu gini, bukan yang kayak lagu harus siapa enggak. Jadi gue bikin lagu Acung ini, lagu Irwin bawa latihan matang. Dan lagu Udah Buat Kota baru terakhir sebelum sesi rekaman dibawa gitu pas latihan terakhir. Kurang satu lagu nih buat rekaman. Ya udah buat Kota deh. Gue udah lagu sih, gue baru bikin kemarin di bus tuh dari pagi. Oh iya, kan sorenya gue latihan, paginya gue baru di bus bikin lirik segala macem. Ya udah coba dibawain juga. Ya udah ini aja single pertama gitu. Ya udah akhirnya itu judulnya udah buat Kota. Albumnya juga Udah Buat Kota. Jadi iya. Dan impactnya memang besar waktu itu kan. Lo itu juga yang ngebawa lo ke ya manggung di berbagai tempat kayak gitu kan. Terus tour yang tadi lo bilang sama Efek Rumah Kaca ya, musik itu. Ya. Tapi terjadi lagi gap sampai akhirnya di 2018 baru rilis Relax lagi. 2017 rilis Relax. Apa tuh kerjaan lagi kah yang bikin? Sama, sebenarnya itu tadinya kita pengen bikin album sebenarnya yang emang jadi, maksudnya kayak pengen temanya tuh sama kayak Udah Buat Kota gitu, ngomongin tentang kerjaan gitu, tentang situasi di perkotaan gitu. Cuma nggak tahu kenapa jadinya EP akhirnya temanya pun nggak 100% ngomongin tentang Udah Buat Kota juga gitu. Akhirnya ada ngomongin tentang kesendirian, tentang apa gitu. Akhirnya udah di Relax tuh. Nggak terlalu membabi buta seperti, nggak terlalu gini banget tuh kayak Udah Buat Kota, kayak gini banget ya semangat banget. Ini nggak, jadi agak-agak tone down gitu. Di Relax cuma lumayan. Iya, itu juga lo udah kerja di Pop hari ini ya atau belum ya? Belum gitu. Gua itu di mana ya? Itu 2017 kan. Itu gue di pas masa-masa 2016-2017 tuh gue di malesbanget.com. Tapi pokoknya sebagai penulis masih terus. Jadi gue emang nggak pernah lepas dari jurnalis sih. Iya. Termasuk berhasil di buku Gila Vinyl ini. Iya, ini 2017. Iya. Itu. Yang nemenin, ya mendokumentasikan perjalanan lo sebagai seorang audiophile dan kolektor vinyl. Enggak audiophile juga. Ya, tapi kan maksudnya audiophile om glodok audiophile. Ada ini lah, cuma maksud gue, kalau menurut gue ya, kalau orang yang udah berhasil mengapresiasi format dan akhirnya mendedikasikannya untuk ke vinyl tuh berarti udah ngerti audio lah, kayak gitu kan. Preferensinya lebih yang ke situ, karena ya seperti yang kita tahu sekarang sih ya, itu kan lumayan menguras budget kayak gitu, dan lo perlu ada knowledge di situ untuk nggak sembarang asal beli gitu kan. Gue udah lihat ininya Leo, channelnya Leo di mana lo udah detail banget tuh cerita gimana pertemuan lo sama vinyl kayak gitu. Dan juga koleksian lo, perjalanan sampai lo lahirin buku ini gitu. Tapi yang gue pengen tahu informasi apa yang nge-contribute lo sebagai musisi. Maksud gue kayak lo bikin vinyl ini, pengetahuan tentang vinyl dan juga jurnalisme lo sekarang kan bermuara ke dinamika nih, yang menurut gue udah sebagai album tuh beda lah ya. Iya. Kegiatan-kegiatan itu berkontribusi ke penulisan album ini? Oh iya, pasti. Jadi dinamika tuh sebenarnya 98% tentang musik dibandingkan lirik ya. Gitu. Jadi kalau Udah Buat Kota kan kalau Udah Buat Kota kan Udah Buat Kota kan kebalikannya. Udah Buat Kota tuh 90%-nya tuh lirik dulu. Message dulu, musiknya belakangan. Kalau ini enggak, ini musiknya dulu nih gue explore. Jadi ya salah satunya si vinyl ini juga ngebantu, karena di vinyl itu gue bisa dapetin cakrawala kepada musik-musik yang mungkin belum pernah dengar sebelumnya gitu.
psychedelic apalah segala macam gitu-gitu. Gue justru dapetnya dari vinyl gitu. Vinyl ini, vinyl itu. Gue perjumpaan pertama gue mesti dari vinyl tuh. Gue kemana. Oh gini ternyata di Spotify ada gitu tuh. Nah dari situlah gue mau explore. Gue dengerin vinyl tiap hari. Gini. Akhirnya kekumpul di otak. Lahirlah itu pada saat sesi jamming. Oh ini kok rasa-rasanya kayak gini, mirip ini. Oh ini kok ya udah lah ya udah jadinya gitu. Itu jadi ini lo nggak ngebikin lo kayak tadinya kan kayak bangsa kayak yang nggak usah ngomong yang pertama lah ya, album pertama kan pasti kan lo lebih cerebral ya, dalam artian lo bikin musik ya udah nggak mikirin nanti produksi gimana. Udah buat kota mungkin udah ada ekspansi lo sebagai musisi, aku ngerekamnya gini. Tapi kalau udah di dinamika kan lo udah kayak ngerti teknis, aransemen, dan nanti outputnya gimana. Jadi bikin lo menghambat sebagai musisi apa bikin lo apa pengaruhnya tuh as a musician? Oh, artinya gue udah tahu kompleksitas bikin lagu tuh seperti apa sih, aransemen tuh seperti apa sih gitu. Jadi udah makin sharp lah gitu. Karena lo di sini kalau belajar vinyl kan ini apa namanya? Ngomongin tentang direpresentasikannya secara ideal atau gimana gitu. Iya, termasuk termasuk turunan-turunannya sampai desain segala macam tuh. Pokoknya, karena lagunya kayak gini, gue bilang sama Uta sama Mada, ini kayak 60s banget nih gitu. Gue juga sebelumnya bawa ke Tarigan sama Alvin gini, guys gimana nih? Gila lu kayak gini, oke. Wah, udah gue bilang. Ya udah ntar cover lo sampai urusan cover segala macam kan ya gue dapet banyak insight dari dia. Dua orang gitu. Sampai akhirnya kenapa covernya foto gitu kan. Bang Utama tuh belum pernah covernya foto gitu di album ya. Oke sikat ya udah gue akhirnya mengikuti saran David, akhirnya covernya foto gitu, emang bener-bener 60-an. Ya udah citra lo di album ini tuh seperti ini aja gitu, karena musik lo tuh udah representatif. Baru kaset ya sekarang ya? Baru kaset. Udah CD nih. CD udah keluar. Udah iya. Di Record Store Day kemarin. Iya. Itu kaset tuh udah habis mungkin. Jadi bisa di order tuh. Diri sendiri apa ada di label? Kalau kaset di Lamunai, kalau CD di SRM. Di SRM. Oke. Terus kayak mungkin lu juga sebagai pas udah di sini kan era yang paling akhir ini aktif sebagai juga salah satu udah editor ya di Pop hari ini ya. 3 tahun belakangan nih cuma. Iya. Dimana lu juga di situ mungkin terekspos nggak cuma sebagai jurnalis tapi juga perkembangan musik sebagai industri di lokal kita gitu. Perbedaan apa yang paling signifikan tuh melihat lo sebagai pemusik sekarang sama pemusik taruhlah kayak era 2006 waktu lo baru balik ke Jakarta. Bedanya apa yang paling beda? Yang paling beda itu sebenarnya apa ya? Ya karena informasi atau referensi itu makin banyak, akhirnya keluarannya tuh makin beragam, makin bagus hari ini ya. Produksi, aransemen segala macam. Ya bedanya mah dulu gue pertama kali mulai sampai ngomongin tadi tahun 2006 segala macam gitu-gitu. Ya beda banget. Sekarang tuh gue mau dengerin musik ini ada representasinya di sini. Gue mau dengerin kayak gini, representasinya di Indonesia ada. Oh gini ada. Jadi hampir semua kantong-kantong referensi musik yang gue mau dengerin itu semua ada di sini, udah diadopsi banget di sini gitu. Itu tapi mungkin ada kekurangannya itu tadi, karena dulu itu karena gue dibesarkan dan gue melihat sendiri kalau budaya tongkrongan itu sebenarnya menarik gitu kan, ada hal yang positif. Banyak band-band yang lahir juga dari tongkrongan itu yang mungkin gak ada sekarang gitu. Sekarang tuh gak ada budaya tongkrong lagi, jadi sekarang tuh emang ya gue ngerasa gue nggak tahu ya kalau emang mereka akhirnya nongkrong di mana atau ada, gue nggak menemukan itu hari ini gitu. Jadi gimana sih ya gue mau nongkrong ketemu band A, band C dalam satu tongkrongan, nggak ada gitu. Akhirnya mungkin hari ini bisa jadi band-band itu hanya bertemu pada saat acara apa segala macam gitu-gitu, dan peran-peran gigs itu hari ini menjadi marak dan menjadi penting banget gitu buat perkembangan band. Jadi akhirnya skenanya bisa jadi kalau dulu tongkrongan banget, di sini mungkin gigs tuh jadinya ada gigs tertentu yang band-bandnya tuh agak bandnya bisa kita lihat kalau band-band seragam dia bandnya kayak gini nih, pasti gigsnya kayak gini nih. Kalau band yang ini mesti gigsnya kayak gini. Jadi gue mulai ngerasa
ngelihat kayak gitu di hari-hari ini ya. Dan kalau dilihat dari sisi yang lain, misalnya dari manajerial apa segala macam, wah gila. Dan sekarang tuh lebih mikirin dari hulu sampai hilir sih ketimbang kita dulu. Iya. Kita dulu mah ayo deh. Lebih strategik gitu kan. Ini strategisnya gokil banget dari band yang baru terbentuk di awal pandemi kemarin aja tuh udah mulai. Ya itu terbukti dari sekian ratus press release yang gua dapat tiap hari ya, jadinya wah ini band mana gitu. Iya. Ya sampai akhirnya kan kenapa gua akhirnya di Popari ini bikin program IKS Irama Kotak Suara ya buat menampung itu gitu. Buat menampung band-band yang mungkin nggak sempet gue tulis, gue naikin di Popari ini, akhirnya gue kumpulin semua di situ menjadi satu marketplace sendiri. Bakat baru gitu. Jadi ya menarik, positif, banyak orang-orang label atau orang-orang event atau apa juga yang kalau melihat direktori band-band baru semua di IKS gitu. Akhirnya ya itu menjadikan ide gua gitu. Semua yang ada sekarang akhirnya gue bikin si program itu gitu. Oke nih, Cum. Menarik yang lo bilang tadi dengan tingginya produktivitas musisi lokal ya. Iya. Tapi juga bertolak belakang sama kondisi lo bilang hampir jarang lo temuin komunitas atau tongkrongan di seputar ibu kota gitu ya, karena kita lagi di Jakarta lah gitu ya. Tapi nongkrong itu kan kegiatan working class banget ya. Iya. Bisa jadi anak kelas pekerja zaman dulu gitu, zaman kita gitu. Dengan berkurangnya atau hampir eksistensinya hampir minim gitu ya. Apalagi kemarin kan baru pandemi lah ya. Tapi kan memang let's say 5 tahun ke belakang lah itu makin menipis gitu kan. Eksistensi nongkrong-nongkrong gitu mungkin ada, tapi di kalangan musisi kayak kita gini mungkin kita juga udah tua juga sih. Tapi maksudnya jarang kita temuin tempat anak muda ya. Berkaitan sama ini nggak sih, Cum? Sekarang kegiatan bermusik itu memang majority adalah privilege anak-anak middle class. Setuju nggak lo? Dari anak-anak yang sering gua ajak ngobrol sih probably ya. Karena probably ya. Udah hampir nggak ada lagi cerita-cerita cerita-cerita klasik yang kayak lu nongkrong cuma di taman UGM dan lu ngumpulin atau mungkin kayak cerita titik kantong kayak Studio Doors di Pisangan di perkampungan padat, tapi di situ terlahir band kayak Superband gitu kan, atau yang mungkin sekarang itu hampir semua yang gue lihat di gig band-bandnya mungkin bawa mobil semua, istilahnya gitu ya. Betul, gitu. Yang terjadi seperti itu, dan itu bukannya hal buruk ya, dalam artian memang juga. Indonesia pun sebagai negara udah ekonomi per kapita udah naik gitu kan. Cuma memang kalau menurut gue jadinya mungkin pandangan kayak catek gue ya gitu. Jadinya yang tersorot band-band middle class ini aja yang profil yang naik adalah band-band ini lagi. Menurut lo kayak gitu nggak? Mungkin bisa jadi karena gue juga sering ngeliat, misalnya kayak di Facebook atau di Instagram segala macam, ada juga sebenarnya band-band di luar itu yang lo sebutin tadi, tongkrongan-tongkrongan yang emang gue ngeliat itu masih di bawah itu. Kayak misalkan gue dulu sempet 1-2 kali nongkrong di Condet gitu, ada satu studio di Condet yang dibikin acara gitu, terus Kaburator Spring juga sempet ada band-band yang pam-pam gitu atau apa gitu-gitu. Ya ini kayaknya nggak kelihatan, atau emang sebenarnya menjadi kelihatan yang kata lo bilang di middle class itu karena mereka memang saat ini anak-anak sekarang yang emang berstrategi banget buat dari sisi manajerial apa segala macam. Jadi itunya yang kelihatan gitu. Bagi mereka yang cuma on off gitu, yang cuma sekali gigs apa gitu-gitu terus udah, atau yang nggak berusaha untuk bermanage dengan baik, ya itu akhirnya jadi hilang sendiri gitu. Karena kan persaingan banget kan hari ini kan. Betul. Gitu. Karena untuk nge-create strategi itu butuh finansial udah jelas. Iya pasti. Kan? Udah pasti. Kayak gitu. Maksudnya informasi kebuka di mana-mana, kita bisa belajar dari internet gitu. Cuma untuk eksekusinya tuh another issue. Iya. A different matter gitu. Lo perlu uang, lo perlu bikin merchandise. Rekaman pun memang walaupun bisa di rumah, tapi untuk kalau kita ngomong quality mahal murah masih kelihatan kan gitu ya. Dan bedanya gini, sebenarnya hal yang esensial. Hari ini faktor di luar band
itu menjadi berkembang. Kayak misalkan manajer dulu kita ngapain, mana ada sih dulu emang memikirkan bikin manajer sampai ada kru segala macam, nggak ada. Sekarang tuh dari mulai hari H bikin band, gue udah tahu siapa manajer gue, kru gue ini, soundman gue ini, jadi udah tertata banget. Adminnya udah ada. Iya, padahal itu baru band Sumber Jagung, tapi itu bagus kan sebenarnya tandanya. Nah itu bedanya kalau hari ini ternyata ada band seperti gue yang 2 dekade ke belakang, itu pasti pudar, udah nggak bisa pakai cara kayak gitu. Ya udah ngeband, pokoknya gue ngeband aja, nggak bisa, udah nggak bisa kayak gitu. Dan lu, lu ngeliat posisi Bang Utama sendiri gimana? Ya sebenarnya gua hari ini ya, kalau mau jujur, gua hari ini kayak orang tua yang ngeliat anak-anak gua tunggu aja jadinya gitu. Tamat tuh. Kayak misalnya gua ngeliat siapa, oke, Fist atau KPR atau apapun gitu yang band sekarang lagi keren-keren, Black Horses gitu. Ya, I've been down that, ya, 10 years ago. Ya kayak gitu. Jadi ya udah gua, kalau gua mau compete sama mereka, nggak bisa. They're too good, man. Iya. Keren banget udah mereka, udah nggak bisa gua. Bahkan mau nyanyiin sedikit aja nggak bisa, nggak bisa, udah kalah jauh, udah nggak bisa. Jadi main objektif lo sekarang apa untuk? Iya, gue tuh sekarang ya udah kayak, ya udah gue pengen rekaman, ya udah rekaman, pengen ini toh juga gue nggak minta siapa-siapa gitu ya, gue dari gaji gue ya kumpulin yuk gitu. Kalau betul ada sponsor ya udah ikut, kalau enggak ya gue masih teman-teman yang masih ini sama Bang Utaman yang masih dengerin, ayo. Kalau enggak, gue nggak berusaha untuk wah gue harus gini, oh no man, nggak bisa. Ya kalau lo suka gue ya lo datang aja gitu. Oke. Nggak bisa gue. Medium untuk berkreasi sekarang buat lo. Gue nggak bisa segitunya harus kayak tiba-tiba gimana pun cara kita harus main di WTF, nggak bisa, nggak ada kayak gitu. Karena WTF juga belum tentu terima kali ini. Karena tiap festival atau label atau apapun mereka mau nyari yang muda kan sebenarnya, karena potensial marketnya itu gitu. Mereka harus ada orang yang muda, yang penggemarnya juga muda, yang umurnya bisa lebih panjang gitu. Itu lo sebagai pelaku industri jurnalis gitu ya, itu yang lo lihat sekarang yang terjadi gitu. Iya sekarang gitu. Maksud gua ya memang terjadi dari dulu ya, selalu evolving dan yang muda. Ya paling band-band kayak gua nggak tahu ya, mungkin masih bisa dihitung sama jari lah band yang punya masa gede misalkan. Ya bedanya penonton gue sama penonton lo gitu. Kalau kita ngeliat penonton Fish, dia ada jauh beda banget kayak gitu. Jadi nggak mungkin segitunya gitu. Ya maybe Upstairs bisa mewakili itu aja. Ya nggak banyak sih, nggak banyak. Ya itu gue lihat itu band-band angkatan kita tuh mungkin mau gimana pun nggak bisa mengungguli dan ini band-band hari ini gitu. Iya. Si dinamika nih, Cum, itu bisa dibilang merepresentasiin the state of Bang Utaman sekarang nggak? Dalam artian di situ kan album ya bisa dibilang kompleks, tapi menurut gue jauh lebih berwarna dari album sebelumnya. Kalau jujur gue jawab, ini sebenarnya cuma fase yang amat singkat sebenarnya. Jadi bukan artinya setelah ini gue harus membuat album yang sama kayak Dinamika atau Dinamika bergerak ke arah yang harus seperti itu, nggak juga. Bebas banget sebenarnya sekarang ketika gue mau bikin album ini, ketika besok gue bikin album itu yang itu gitu. Salah satu referensi gue adalah King Gizzard and the Wizard ya. Gitu. Jadi di tiap itu tuh mereka bikin macam-macam kan. Gitu. Yang ini ada folk, yang ini terlalu ini. Gue sebenarnya sedikit banyak mungkin gue sepengen masa bodoh itu gitu sama mereka gitu. Ya udah, gue bikin ini. Misalkan besok gue bikin tiba-tiba power pop gitu, gue bikin alternatif gitu, semacam gitu. Jadi nggak berusaha untuk ya, karena menurut gue buat apa? Karena ketika mungkin gue nggak bisa meraih sebanyak gitu pendengar untuk mengapresiasi musik gue gitu, akhirnya yang ada aja gue manjain sekarang gitu. Wih, besok beda lagi, lo suka yang mana? Yang ini apa yang ini gitu misalnya. Gitu. Ya belum tahu sih nantinya kedepannya bakal apakah gitu lagi atau emang mau yang beda lagi, cuma itu sama sekali emang nggak ada pola tertentu gitu. Iya. Dan Mada dan Uta pun sampai sekarang juga masih ikatan lo sama mereka dibanding Dedi sama Irwin lebih chemistry-nya lebih
ini kuat mana sama dibanding formasi? Kalau kuat gimana ya? Beda fase sih sebenarnya. Gue sama Irwin tuh udah kayak pacaran beda orang ya. Iya, beda orang. Gue love hate gitu sih kalau sama Irwin ya. Gue bahkan sepedaan bareng nih hari ini. Enggak, maksudnya di lagi bulan-bulan kayak hari-hari ini tuh Irwin tiba-tiba ngajakin gue, "Yo, sepedahan, pit-pitan," kayak gitu. Menurut dia album yang baru sekarang gimana? Gue kalau sepedaan sama dia sama sekali nggak ngomongin musik. Oh gitu. Dia udah sepedaan aja. 2 kali gue sepedaan sama dia. Dia udah nikah berkeluarga juga. Iya kan. 2 bapak sepeda. Dia kan gue hobi gue lagi sepeda nih sekarang. Terus dia ikutan, ayo sepedaan dong, udah sepedaan gitu. Nggak tahu nanti mau muaranya mau ke sana, ya kalau dia ngomongin musik ya udah gue timpalin aja gitu. Okay. Cuma kalau ditanya hubungan agak beda banget gitu, beda feel lah sekarang. Gitu. Wow, gila. Album itu tuh kalau misalnya lo denger ya, gue juga beberapa yang dari situ sih gue belum denger secara full experience gitu, cuma dari yang udah dirilis Tabib, Dinamika gitu kan, itu kuat dengan aura psychedelicnya udah 60s, berwarna juga gitu. Lu ngerasa ini kan bisa dibilang up to this point best effort lo ya untuk iya, sangat effort banget sih representasiin. Tapi reward atau apresiasi yang lo dapetin udah yang seperti yang lo harapkan apa belum? Ya sebenarnya belum ya, karena pertama produksi albumnya juga nggak banyak. Maksudnya produksi kopisnya juga cuma ya let's say kaset cuma 300 misalkan. Jadi baru ada 300 orang tuh kalau ngomongin fisik ya. Terus album Dinamika ini juga kan baru di fisik, belum ada di digital. Jadi untuk digital single-single aja kan? Iya, baru single-single. Jadi gue nggak bisa menemukan exact number buat si pendengar gue ini nih mengapresiasi gue gitu. So far ya udah CD cuma 300, kaset 300, berarti totalin mungkin 600, mungkin less gitu bisa jadi. Karena yang beli kaset mungkin di CD juga. Mungkin segitunya gitu. Jadi belum ada yang terlalu appreciate banyak gimana gitu. Nah, sebenarnya itu dalam rangka gue tour ini sebenarnya pengen tahu juga lo sebegitu gimana sih sama gue gitu. Iya. Gitu. Sebenarnya ya gue bilang tadi 11-12 nih berangkat sama gue taman. Iya. Jadi tahan dulu. Kenapa gue tour ini juga sebenarnya ya balik lagi dari nol karena gue tahu siapa gue. Gue bukan band sekarang yang namanya gede segala macam, bukan karena gue lama terus gue harus di respect atau gimana, enggak. Gue berusaha dari nol lagi nih gitu, dari nol, dari di gig segala macam yang kecil-kecil, kagak dibayar nggak apa-apa, yang penting gue manggung gitu di daerah-daerah. Sama sebenarnya gue giving back to the scene lagi gitu, giving back to the scene yang ngebesarin gue dari dulu gitu. Gitu kan mungkin bisa jadi band-band seangkatan gue selain gue sama lo gitu, mungkin nggak mau tuh kayak misalkan dari nol lagi gitu, bisa gue harus meningkat terus dong, ya gue nggak bisa gitu, ya gitu. Kalau gue tahu kapasitas gue, ya gue harus baik lagi nih, gue bangun teman lo, ngobrol sama yang generasi, karena kita gapnya jauhan banget. Iya, kembali ke gitu. Skop DIY lagi dan juga media sendirian lagi ya. Itu. Buku ini juga salah satu highlight lo ya, maksudnya? Ya di 2017-2018 tuh lumayan banyak orang yang ngomongin buku gue. Iya. Nah, plan lo sebagai jurnalis sendiri gimana? Karena gue tahu banget lo sebenarnya kayak Outmax kan tuh lo yang handle dulu kan, mungkin di Jakarta sendirian. One of the person lah. Gitu. Dan untuk nge-create satu entity media lagi sebenarnya lo mampu banget gitu. Tapi kenapa lo belum lakuin? Ya mungkin gue udah terlalu nyaman di Pop hari ini ya, karena Pop hari ini orang-orangnya visinya sama dari Mas Widi Pura Direja. Ketika pertama kali ngajakin gue gitu, visinya tuh nyambung banget sama gue, so gue nggak perlu bikin sesuatu lagi karena dia udah semua yang gue pengenin sebenarnya udah ada di situ. Musik lokal, musik Indonesia gitu kan. Terus it's okay to lift up the new names gitu, jadi nama-nama yang justru nama-nama yang bagus bisa gue appreciate, nama-nama yang baru gitu. Kan biasa kalau media kan ya clickbait lah ya, lu pasti nama-nama yang kalau kita sebut tekanan nih, Raisa siapa yang emang bisa buat naikin view-nya mereka gitu kan, view si media itu. Tapi gue enggak, lu naikin yang indie juga gak apa-apa, sikat, gue bilang gitu. Oh ya udah, pas banget nih tujuan gue, ngapain gue bikin lagi gitu. Udah ada di sini gitu. Dan gue akuin memang Pop hari ini adalah salah satu
apa ya, media selalu championing musik baru Iya. Baru udah. Dari yang jarang menurut gue ya. Asli. Yang masih jarang berputar ngebawa nama-nama lokal, bahkan menurut gue juga nggak cuma nama baru aja, tapi nggak melupakan roots-nya, sejarahnya. Betul. Digali-gali itu coming dari orang, gue kalau ngeliat ini pasti ada balance dari pelaku lama dan pelaku barunya di dalamnya tuh. Betul. Kayak Akhirnya gitu ya. pas gue liat, oh di sini ada Widi gitu kan. Iya. Karena dalam ininya. Ada orang kayak lu, Anto. Betul. Widi tuh mungkin bagian kanannya gitu, yang dia ngerti banget industri gitu kan. Karena dia di Malik, terus ada Anto gitu. Anto sebenarnya both kan. Dia dulu pernah di kiri yang bersama 70s, tapi dia pernah jadi Tulus juga kan. Gitarisnya. Jadi dia tahu di both sides gitu. Terus ada gue dan ada yang beberapa yang lainnya juga yang emang hari-hari yang bawahan gue sih ada Pohan, ada Raka segala macam, dia berprestasi dari hari ini. Skena hari ini dia ngerti banget gitu. Jadi ya semua itu collide together bareng-bareng dan nyambung di situ. Iya. Udahlah. Popharini.com, Mas Hakim ada di situ sebagai editor, bukunya juga ada, Gila Vinyl. Kalau misalnya mau cari masih ada di Tokped dan macam-macam. Masih ada. Dinamika juga tersedia di CD. Kalau misalnya mau dengerin, itu salah satu one of the most recommended album ya dari tahun 2002 ini. Dari semua pencapaian ini, Cung, ada nggak sih yang belum lo capai? Punya rumah sendiri. Nggak, rumah sendiri ada, cuma masih gue kontrakin. Jadi gue bener-bener pengen punya lingkungan, ya misalnya keluarga gue sih. Karena sejak anak satu 3 tahun itu ya jujur memang karena kesibukan gue segala macam di Pop Hari ini juga di Bangku Taman segala macam, terus gue sepedaan, DJ apa segala macam itu perhatian gue buat anak tuh, buat keluarga, actually itu belum terlalu maksimal lah gitu. Belum terlalu maksimal. Mungkin yaitu gue agak nyesel sebenarnya. Tahu-tahu ada perasaan kayak anjing, anak gue udah gede nih. Gitu. Padahal gue ada gitu, cuma nggak, karena gue on off gitu yang kayak wah ini kayaknya harus, ya mungkin bisa jadi startnya dengan rumah sendiri, jadi bisa ada tempat yang harus gue pulang di situ. Karena sementara gue masih tinggal sama nyokap gue kan, gitu, karena anak gue masih kecil juga. Kayak terakhir ketemu belum bisa ngomong, tapi sekarang papa minta duit. Terakhir udah ngurasin vinyl gue tuh. Cerek. Wah, kacau. Gitu. Jadi mungkin yang gue pengen tuh sebenarnya itu dulu tuh. Jadi ya karena semua udah gue dapetin kan. Musik udah, ini udah apa nih? Oh, ini ada keluarga. Yang paling rumah nih, gue harus beresin rumah deh. Gitu. Nah, macam nggak cuma secara fisik tapi as a tempat berlabuh gitu. Betul kan, istri sama gue juga kerja kan dua-duanya gitu. Jadi waktu bareng sama anak segala macam tuh gue pengennya 100% di situ. Cuma nggak tahu gimana ya mulainya. Gitu. Ya gitu. Iya. Sih. Oke, Com. Ini as of now kita minggu kedua Juni ya. Minggu depan ini mungkin pas kita udah tayang udah berjalan nih turnya. Kemana aja Bangku Taman turnya? Kota pertama Cirebon, kota kedua Jogja, kota ketiga ke Solo, keempat itu Semarang, ditutup di Jakarta. Ditutup tanggal berapa? Tanggal 20 Juni. Jadi tracking itu antara tanggal 16 sampai 20. Ini tanggal berapa sih sekarang? 11. Oh, bentar lagi 5 hari. Bentar lagi. Mudah-mudahan aja yang udah ngelihat Bangku Taman tadi tuh di tempat-tempat itu bakalan ada CD dan merchandise mungkin yang dijual. Semua jualan, dari kaset, merchandise, kaos tour juga. Iya. Mudah-mudahan lo bisa udah nonton itu dan kita tunggu mungkin nanti Bangku Taman bakalan ada tampil di gigi lainnya di kota lo dan juga mungkin di Jakarta bisa tampil di Jakarta ya. Kayak gitu. Ini mudah-mudahan ada leg 2 karena gue bilangnya tuh leg 1. Ada plan Bangku Taman sama Saja Makat sama The Brandas nih. Wah, tadi kita udah ngobrol di backstage. Mudah-mudahan kejadian ya. Ada sponsor yang mau ngeliat. Oke. Siap, gitu. Ya wis, macam kebanyak. Thank you, Mas Eka. Gila Vinyl masih ada di toko buku. Yes. Di aplikasi dia bisa juga dicari di marketplace, di e-commerce, lain-lainnya. Instagram di mana? Wahyu Acung. Cuma isinya sepedaan semua. Bangku Tamannya?
Bang Utaman _ID. Terus yang penting popharini.com. Sedap. Di Pop Hari Ini. Gitu. Cek tuh semua. Cek aja semua ada di situ. Spot-spot di online ya. Terima kasih udah sharing kita di episode ini. Terima kasih juga untuk Gura Cafe yang udah nyediain kita spot seperti biasa. Mampir ke sini Jalan Panglima Polim, udah lingkaran sini kalau misalnya lagi nongkrong-nongkrong. Kita ketemu lagi di episode diskusi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ciao.